Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kitab fikihnya yang warna kuning, yang warna putih, halaman 59. Yang warna putih halaman 59. Yang warna kuning halaman 39. Yang kuning 39. Yang putih 59. Kita ulang sedikitlah. Kita ulang ke judulnya supaya kadang alif kan mencari. Ma yuharramu bil haidi. Mabhasun ma yahrumu bil haidi. Boleh dua bacanya. Apa-apa yang diharamkan dengan sebab haid. Nah ini bagi perempuan nih. Ya kah? Kalau lakian bang, bisa aja memadahi anak. Yang binian, cucu, binian. Ya kah? Atau bininya, bini anom. Misalnya ya kah? Nah apa saja yang diharamkan dengan sebab haid. Perempuannya haid. Nah maka wayah, ini kita ulang sedikit dulu lah. Wa yahrumu bil haidhi wa misluhu an-nifasu asyaratu asya'a. Dan wa yuharramu wa yahrumu wa yuharramu. Dan haramlah dengan sebab haid itu dan diharamkanlah dengan haid dengan sebab haid seumpama haid perempuan nifas, sedang nifas. Berapa yang diharamkan? Asyaratu asya'. 10 buting. Nah, 10 perkara. Bahkan kena 1 lagi tambahannya, ya kah? Bahkan 2 lagi tambahannya, ya. Nah, 10 disini. Apa aja? Pertama, ma yahrumu bil janabati wa huwa asamaniyatul mutaqaddimatu. Yaitu apa-apa yang diharamkan, yang haram dengan sebab junub. Dan yaitu 8 perkara semalam. Ini orang yang berhadas besar, 8 kalau keharamannya semalam lah. Nah itu jelas juga haram bagi orang perempuan yang haid. Karena haid itu hadasnya lebih besar lagi dari hadas junub. Nah makanya ada yang membagi 3. Ya, hadas kecil, sedang, besar. Ada yang ulama yang membagi 3. Yang hadas kecil, ada wudu, hadas sedang, hadas besar ya kan junub. Hadas besar ya haid. Tapi kalau kita kan 2 aja pembagiannya. Hadas kecil, hadas besar. Jadi hadas besar tuh junub lawan haid. Yalah. Nah, jadi jelas sudah apa yang diharamkan ketika orang junub diharamkan juga bagi perempuan yang haid. 8 semalam sembahyang dengan segala macamnya. Sembahyang fardu, sunnah termasuk semalam sujud sajadah, sujud syukur, sujud apalagi sujud tilawah. Nah, kemudian tawaf dengan segala macamnya, fardunya kah, sunnahnya kada boleh kalau. Nah berarti binian haid kada kawannya nuntung akan apa? Tawaf mambil miqat, imbahnya di perjalanan haid kada kawa dulu tawaf. Jangan tawaf ya ndak boleh. Ya kala. Nah, Bapak kayak apa Jan? Cari supaya kawa putus haidnya ya kala. Dimapa obatnya? Nah, karena 4 kaul sakot naranya apa? Sakotnya lakot kah? Lakot atau sakot ingat namanya. Jadi di mana masa ini ada keluar darah, bolehnya di situ mandi. Mandi wajib. Ya kalau imbah tuh bersegera tawaf. Tuh tawaf ya kah? Imbahnya tuntung tawaf, dah aman dah. Mun sa'i boleh aja hartan haid. Yang lainnya tawaf itu kada boleh. Kalau sa'i boleh. Nah bisa kayak itu ketimbang mahadang semingguan, mahadang ada kau tawaf kan. Bila hangwang hendak bulikan paksa ya kau yang lain yang boleh aja dah. Sudah kada kau lagi dah. Pun kada bulik, ngalih pulang. Nah banyak cuma kawalnya lah. Cuman itu tadi yang dipakai. Tawaf, kemudian khutbah. Nah ini mungkin kerja khutbah ya lah. Kemudian menyentuh mushaf Al-Quran. Jelas binian haid dah boleh. Membawa Al-Quran, jelas. Di mabut ini kan orang badas kecil yang gak ada boleh. Kemudian lagi membaca Al-Quran.
Itu kada boleh binian haid. Ini baris besarnya kada boleh bagi haid. Kemudian berhenti di masjid. Kada boleh. Unak mendengari pengajian jar. Nah, baduduknya di Higalawang. Nah, di Higalawang tuh lain masjid kah? Higalawang itu nah. Itu masjid. Menghandak di luar sama sekalinya kadang-kadang ada asal kada di dalam jar. Apa yang ada di dalam? Mun di muka lawang tuh masjid juga naranya. Terasnya pun bisa masuk masjid. Ya kalah. Nah, jadi perlu diperhatikan nih binian. Orang adas besar aja kada boleh ya kalah berdiam di masjid, apalagi haid. Nah, di luar sama sekali yang boleh berjejak pakai sandal itu lain masjid tak. Lah, karenanya kada batas suci. Nah, kita gantung juga pulang cara wakopnya tikas mana aja. Nah, tapi kita sudah yang mana masuk berteras nih aja ya lah anggap masjid. Kemudian yang ke-8 bolak-balik mondar-mandir di masjid perempuan kada boleh. Ya kah? Nah, amun lalu aja Bang, lalu aja boleh aja dengan catatan jangan sampai atau aman dari mengotori masjid dari darah yang keluar. Munnya pacangan tambus karena masjidnya darahnya haram. Nah, kemudian yang ke-9 watasiuha as-saumu puasa. Nah, puasa semalam sudah inilah bil ijma, ini dengan kesepakatan ulama sudah binian haid kada boleh puasa. Wa yajibu qada'uhu bi khilafis shalah, dan wajib mengqadha puasa dengan bersalahan sembahyang. Kalau sembahyang yang di masa haidnya itu kada wajib diqadha. Kalau puasa wajib diqadha puasanya. Nah, kemudian wa ashiruha, dan yang ke-10-nya, nah ke-10 haram nih at-talaqu, yaitu ditalak suaminya. Ini perempuan ini masih haid ditalak suami. Nah, suami yang menalak tuh haram hukumnya. Nah, jadi keharamannya ini kepada suami nih. Ya kah? Kenapa jadi haram? Tapi sah aja lah. Sah aja. Sah artinya jatuh talak. Tapi suaminya berdosa. Nah, kenapa jar? Litadharruriha biqulil muddati. Karena dapat memudaratkan si perempuannya dengan sebab lama masa iddahnya. Belawasai masa iddah si perempuan tadi. Kalonya di masa haid inya mentalaknya. Lianna zamanal haidi wan nifasi la yuhsabu minal iddati. Karena bahwasanya di masa haid dan nifas tidak dihitung daripada iddah. Nah, apalagi mau nifas makin lawas lagi nya. Nah, ini kan kalau kita menghitung nih masa iddah, ini perlu tahu kita lah masa iddah nih perempuan ini. Nah, berapa masa iddah nih ya? Ya, pembagiannya karena perempuan ini ada perempuan yang masih haid. Nah, ini yang dimaksudilah perempuan yang masih haid. Ya kalau nah perempuan masih haid. Karena haid, ya kalau kemudian kada haid lagi lain kisahnya ya kalau. Ini kan kisah perempuan haid. Jadi ini masa haid. Ada kena perempuan tuh menopause. Menopause tuh kada haid lagi binian tadi. Berbeda nih masa iddahnya. Ada kena yang apa bininya nih ditinggal suaminya wafat. Lain lagi masa iddahnya nih lawasnya. Ada kena perempuan tuh sedang hamil. Ya lalu sudah hamil ditalak lakinya. Nah, apa masa iddahnya? Nah, berapa ya? Kalau perempuan yang masih haid kada hamil, berapa masa iddahnya ya? Masa iddah itu masa inya menunggu untuk hanya boleh laginya kawin. Kalau masih belum lagi masa iddahnya selesai, itu kada boleh kawin. Dan sebenarnya kalau hanya talak 1, talak 2, itu masih di dalam naungan si suami, mantan suaminya. Artinya masih boleh dirujuk. Dirujuk itu dibuliki tanpa nikah. Tinggal ikam aku rujuk, rojak tuh.
aku rujuk ikam aku buliki, sudah kembali jadi istri. Ya kan? Itu di masa iddah. Bila lah habis sudah masa iddah ada kawa dirujuk, memang kawin bahasa mun masih bahandakan. Setahun sudah misalnya asa anolah jar kita nostalgia bahasanya ya lah, mengenang masa-masa kita bersama. Awakah lagi bulikan? Ayo aja. Nah, sudah setahun dah kawal lagi bulikan gitu, napa nikah bahasa? Karena habis sudah masa iddah. Nah, masa iddah untuk perempuan yang masih haid itu berapa? Berapa, Bu? Pon? Iya, 3 kali suci. 3 kali suci masa iddahnya. Nah, kayak apa cara menghitungnya? Nah, kalaunya kita normal lah, kalaunya perempuan nih misalnya aja, naudzubillah lah misalnya aja nih, ada perempuan manakah? Ini pasti ada yang kalau terjadi ditalak suaminya di masanya suci, ya kan? Ada haram nih, ya tergantung kan hanya ada talak bid'i, ada talak sunni. Di masa suci ditalak. Nah, kapan habisnya iddahnya? Jadi ketikanya masa suci ditalak, maka di masa sucinya tuh bilanya tetap jadi talak. Kalau misalnya 5 hari imbah itu datang haid, maka yang tadi sudah dihitung sekali suci, sudah dihitung sekali suci. Nah, hamba haid nih, haid pertama, tuntung haid masuk, tuntung haid suci yang kedua, yalah suci kedua, ini belum dihitung lagi nih suci kedua, terus suci tak datang haid kedua, berarti 2 kali suci sudah 2 kali suci. Imbah tuh tuntung haid yang kedua suci lagi, kalau suci ini suci yang ketiga pacangan nih, suci berapa hari? 20 hari sucinya. Tak datang haid ketiga, maka saat itu habis masa iddah. Jadi bilanya tak datang haid yang ketiga, habis masa iddah perempuan tersebut. Bolehlah kawin, boleh. Berapa hari kira-kira ya lawasnya? Tergantungnya haid. Ya, ada orang haidnya tuh sebulan hanya haid pulang, betul sebulan hanya haid pulang, betul sebulan hanya haid pulang, dia kan lawas jadi ya. Berapa bulan jadi ya kan? Ada yang lebih pada sebulan hanya haid, tapi masih haid. Nah, tapi paling setumat berapa ya? Paling setumat ini masa iddah. Nah, maka di kitab ini dibahasnya Allah paling setumat itu ya sekitar 32 harian. Iyalah ya. Bisa lah. 32 hari ada, itu ada tuh pembahasannya. Kenapa aja jadi tahun itu? Bakal wainya hendak kawin pulang, berdakwah di pengadilan atau di KUA, lu sudah habis iddah jar. Berapa lah wasikam sudah jar waktu cerai? Ada Bang jar 40 hari. Nah, itu kawa di ACC. Karena kawa lah 40 hari itu sudah 3 kali suci. Kawa. Misalnya ini pas ditalak sehari suci, esok haid. Esoknya haid. Haidnya sekalinya sehari aja. Sehari haidnya. Jangan haid itu boleh ya seharianan. Seharianan suci. Batu berarti sehari suci sudah. Imbah tuh sucinya 15 hari aja. 15 hari. Batu haid pulang yang kedua. Batu haidnya pulang sehari aja pulang. Imbah tuh suci pulang. Sucinya 15 hari aja pulang. Batu haid yang ketiga. Nah, berapa hari itu? Itu adalah jangka paling setumat masa iddah. Nah, berapa? 15 tambah 15 tambah 2 32, anggap 33 hari misalnya. Nah, awak amun 40 hari. Tapi ini jarang, Bang. Yalah. Jarang orang ngajin sebulan hanya datang haid. Nah, jadi kayak itu hitung masa iddah. Nah, ini penting nih. Kadang-kadang ada orang kawin tuh belum lagi habis masa iddah kawin, kada sah nikahnya jatuh zina. Nya kawinnya kadang-kadang tuh di bawah apa namanya? Di bawah tangan. Orang kada memikirkan di bawah tangan, namun orang di KUA-nya harus perlu surat. Mana surat cerainya, kapan dicerai, suntungkah masa iddah. Itu kamunya di bawah tangan nih, yalah. Nah, jadi tuh, yalah. Ada yang banget lagi masih dalam status istri kawin pulang. Pak, jatuh zina.
Ya kalau nah di masa iddah. Nah, jadi di sini kalau hatan haid ditalak itu haram. Kenapa? Memudarat akan si istri tadi dengan menyebabkan lawas masa iddahnya. Di mana lawasnya? Coba kita hitung. Kalau hanya di masa haid, inya ditalak, apalagi hanya hari pertama haid ditalak, kalau maka di masa haid itu kada dihitung. Menghadanginya suci dulu hanya dihitung. Berapa hari sudah? Soalnya pas gara-gara ditalak 10 hari inya haidnya. 10 hari karena pikiran kacau. Hanyarnya suci, imbanya ini kan haid nih. Ditalak oleh suaminya 10 hari hanya suci. Berarti 10 hari itu kada ada masuk iddah, kada ada masuk hitungan iddah lagi. Imbanya masuk suci, nah hanya mulai hitungannya. Ini belum dihitung sekali, kecuali haid yang selanjutnya. Tak suci kalau suci imbah suci ini berapa hari ini? 20 hari misalnya. Hanya haid. Berarti hanya berapa? Sekali suci. Sekali suci hanya imbah itu haid. Batu hanya suci pulang. Nah, imbah suci ini hitung berapa hari? Hanya haid pulang. Hanya 2 kali suci. Imbah haid hanya suci. Tuh suci. Tak haid yang keempat. Hitungannya haid keempat. Sana lawan haid yang masainya haid tadi ditalak. Imbahnya haid yang keempat hanya inya habis iddah. Hanya habis iddah. Belawaslah masanya. Belawas. Coba jangannya di masa suci ditalak. Berarti sudah masuk hitungan iddah. Ya kalau masuk dah. Ini masa suci ditalak kurang. Kayaknya isuk haid sekali dah sucinya. Sekali dah hitungannya. Hanya kan 3 kali suci. Ya kalau ini coba ditalak di masa haid. Menghadangi haid habis dulu. Hanya masuk suci. Nah suci ini turun lawas pulang nih hanya haid pulang. Tak haid kedua hanya dihitung sekali suci. Lawas kada? Belawas lah. Belawas. Nah makanya di dalam hukum haram bagi suami. Nah ini mungkin kita kada belajar udah tahu ini. Dikira kayak program itu masa iddah. Ya kalau. Nah ini pentingnya ilmu lah. Begini masalah pernikahan nih. Amunnya tak salah jadi zina. Bagaimana? Nah dan perlu diketahui pulang nih bagi si mantan suami yang menalak nih. Ini karena kewajibannya kalau hanya talak 1 kan perempuan tersebut ada namanya masa talak 1, kedua, ketiga kah? Perempuan itu masa roji'i namanya roji'iyah atau talak 3 itu kan ada juga masa iddahnya ya kalau masa iddahnya ada artinya selama di masa iddah tuh selama di masa iddahnya perempuan itu maka si laki itu wajib mut'ah naranya memberikan mut'ah. Kenapa pulang mut'ah tuh jar? Nah namun kita kada belajar kalau tahu kita maka itu dalam Al-Quran ya kalau kenapa mut'ah? Mut'ah itu masih wajib mengongkosi si bini sampai habis masa iddahnya. Ini kadang-kadang bila sudah mau nalak, kada tahu lagi di bini. Padanya masih iddah, memberi duit kada lagi, menagur kada lagi. Kan berdosa aja. Menalakkan di masa haid tak pulang. Ada sing tahuan lagi. Padahal di masa iddah itu wajib masih. Cuman kan berapa kesanggupan si mantan suaminya ini berapanya kau memberi? Anggap sebulan misalnya berapa? 1 juta misalnya. Ya kan? Nah kayak itu tuh atau tetap wajib naranya mut'ah. Ya kan? Wa mati'uhun jarang dalam Al-Quran wa mati'uhun beri mut'ah mereka. Itu wajib tuh. Yang anak misalnya ada anakan. Ini anak ini sampainya balik kena maksudnya ada. Lah ada yang banyak sudah kada tahu urusan lagi. Kenapa? Ya karena kada belajar, kada tahu hukum. Tapi di sini kada ada. Insyaallah di sini kada ada nangka itu. Kada ada kita hendak niat nangka itulah. Sini insyaallah aman. Kada ada ya kalau hendak menalak istri, kada ada. Mas soleh-solehah di sini Pak. Ya kalau. Nah, la yuhsabu minal iddah. Jadi itu tuh hitungannya. Jadi kalau perempuan yang masa haid, kalanya perempuan itu kada haid lagi, berarti kan kada masuk di sini. Nah, kalau menofos dan perempuan itu misalnya ditalak oleh suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa masa iddah perempuan yang kada haid laginya ada aja lah. Sudah tua hanya bakal lahian misalnya, ya lah lalu soalnya bertalak kan, misalnya aja. Misal
misalnya. Berapa masa iddahnya ya? Perempuan yang menopause? Pun? Ya 3 bulan. 3 bulan lah. Nah, kada haid lagi, kada dihitung suci lagi. Jadi kalau perempuan yang menopause ditalak suaminya itu masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Amunnya perempuan yang ditinggal wafat suami bang, berapa masa iddahnya? Berapa masa iddahnya perempuan yang ditinggal suaminya wafat? Pan? Berapa? Ada sama. Nah kalau perempuan yang ditinggal wafat itu masa iddahnya berapa? Ya 4 bulan 10 hari. Nah harus tahu juga nih. Kadang ada mbahnya ratus, kawin pulang. Mbahnya ratus tuh kawin pulang. Kira-kira kalau menyeratus itu 4 bulan 10 hari lah sudah. Berapa 4 bulan 10 hari itu? 100 berapa? 130 lah. 4 bulan 10 hari itu berapa hari ya? 130 hari. Ya kalau berarti kalau masih menyeratus belum boleh lagi. Belum boleh. Ini ada yang kawin masih menyeratus kawin, nah itu belum lagi kada sah. Masa iddahnya belum selesai. Amun lakinya ditinggal bini wafat, jangankan itu tong belum wafat gini boleh lakinya kawin. Ya lah, sumpah sah aja kawin aja laki aja mas ini boleh kalau asal bininya masih sikong 2, 3, nya kan umurnya sudah 4 tuh boleh lagi ya. Ya kalau apalagi belum sudah meninggal ya lah, atau hidup kan boleh kawin lakinya. Hanya meninggal ya bini kawin pulang aja. Belum 100 hari jar kawin boleh, cumannya kada bagus saya kalau lah lawan keluarga bini apa segalanya. Kecuali yang keluarga bini menyuruh kawin ini pulang adingnya jar, nah gas. Ya sudah. Nah jadi itu jazakallah. Wa qaulul musannifi, dan bermula perkataan musannif, wa yahrumu bil haidhi, dan haramlah dengan sebab haid ila akhirih sampai habis, saqitun min ba'din nusakhi, itu aja tidak ada daripada sebagian nasah manuskrip tulisan di kitab lain itu kan ada aja ma yahrumu wa yahrumu bil haidhi aja, tapi di sini ditambah ada di sini di sini maumpati yang di manuskripnya itu tulisan tangannya itu yang ada membahas tentang wa yahrumu bil haidhi. Nah lagi sedikit 10 menit lagi lah. Wa mimma yahrumu bil haidhi wan nifasi aidon, dan kalau perempuan hamil bang ya berapa masa iddahnya? Ini perempuan hamil ditalak lakinya atau meninggal lakinya? Kalau hanya perempuan hamil itu sampai melahirkan. Bila lahir habis masa iddahnya. Nah kecuali kayak nih 9 bulan sudah ditalak lakinya, berarti 10 hari aja lagi dah habis masa iddah. Nah maka di situ karena 4 kaul itu kan 2 buting dah, itu kalakasan benar ya lah. Nah maka 4 jaya yang 3 kali suci ya lah. 4 jaya karena setempat mana lain misalnya hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kelahirannya. Artinya yang sampai 3 bulan lah misalnya ya lah di masa hamilnya, lalu hamil, lalu beranak. Nah bisa kita 4 yang itu dah jelasnya ya lah. Nah wa mimma yahrumu bil haidhi wan nifasi aidon, dan setengah diantara yang diharamkan, yuharramu diharamkan dengan sebab haid dan nifas, aidon juga al waqu, nah dijima. Nah dijima tau ya lah, diwatok. Ini yang lakinya haram, yang perempuannya haram juga. Diwato walau ba'dan qita'id dam jar, sekalipun setelah terputus darahnya, habis darahnya tapi belum mandi wajib, maka tetap haram. Nah kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah itu telah. Dan wal waqu min alimin amidin fi zamanil haidhi kabiratun jar, mewato perempuan yang sedang haid dari laki-laki atau dari seorang yang inya tuh tahu hukumnya, sengaja memperbuat di masa haid, inya mewato bininya tadi,
itu aja termasuk dosa besar. Dosa besar. Nah, tapi jar di sini jar wa mahallu hurmatil wati, tempat keharaman mewatok si istri sedang haid itu illam yata'ayyan lidaf'iz zina, jika tidak tertentu untuk menolak zina. Wa illa, dan jika tidak fala hurmata, maka ada haram jar bi annahu yartakibu akhafal mafsadataini lidaf'i asyadhima. Bal yang bagi wujubu hina idin. Nah, jangan. Karena bahwasanya ia melakukan yang paling ringan daripada dua kerusakan untuk menolak yang paling besar kerusakan. Ini gini, saat istri haid udah boleh kalau dijima, ada boleh juga. Upanya yang laki ini kadang tahanan lagi. Kayak apalah jar, mau menahani istri haid, kadang kau muatok, kadang tahan lagi. Ketimbang inya tuh melakukan zina, ketimbang bahasanya lah melakukan zina, baik inya mewato istrinya sedang haid. Ada tahan lagi jar. Ya kalah. Nah, mungkin ini aku naik kemana kah jar? Ya kah? Mencari apa namanya? Yalah. Nah, ketimbang inya itu melakukan zina karena sudah kada ketahanan lagi, lebih baik inya mewato istrinya sedang haid. Arti lebih baik itu maksudnya inya baik melakukan kepada istrinya, kan halal, kan keharamannya mendatang. Kalau zina itu asli haramnya lah. Nah, bahkan dia sayugianya amun pacangan tegawi jua zina, mun kada muwato istrinya yang haid nih, wajib muwato istrinya. Nah, menjagakan supaya jangan melakukan perbuatan zina. Nyambo muwato istri sedang haid itu kada zina lah, cuman haram, cuman dosa besar, cuman tadi kayak apa hukumnya ya lah, daripada inya tuh melakukan zina. Nah, tapi ada lah kayak itu di sini ya. Kan ada kalau lah. Ada. Ada aja alternatif yang lain. Ya lah. Makanya Buya Yahya binian itu kalau lagi haid itu harus kreatif jadi. Kreatif kayak apa? Macam-macam ya kalau. Apakah yang dianukan? Tangan ada ya kalau tangan ada, nah kau aja. Pajar, mah pahami sorangan. Harus kreatif, produktif ya Bu ya. Jangan punya haid tuh. Tapi ini yang masih anom-anom ya kan, yang sedang-sedang, mau sudah tua kan kada anu juga tah. Anu baik. Ya kan? Ada alternatif. Nah, itu itulah. Makanya di dalam kitabnya ada waqiyah sudzalik hillul istimna biyadihi haid ta'ayyana lidzalik wal watu fil haid muqaddamun ala zina wal istimna'u muqaddamun ala wati fil haid wa ala zina khilafan lima qalahu Syekh Ali Asy-Syibramilisi min annahu yuqaddamul watu fil haid ala al istimna. Sudah gila. Bisa dibacakan Bang. Nya kalau di kitab ini vulgar benar Bang. Diterjemah sangalih benar ya Pak. Belum masanya lagi ulun kayak itu. Nah kemudian lagi, jadi kada boleh muwaqqat adalah, nah wal yang kada boleh lagi wal istimta'u bima baina surrati warukbati, ya kah? Nah jadi tadi kalau kada ketahanan lagi bisa pakai alternatif lain tadi dengan cara istimna. Nah istimna itu apa? Onani tadi misalnya, onani. Namun hendak boleh pakai yaduz zaujah, tangan istri. Sudah. Wal istimta'u bima baina surrati warukbati. Dan kemudian setengah diharamkan lagi dengan sebab perempuan yang haid itu atau nifas, al istimta. Istimta itu kita bersedap-sedap bima baina surrati warukbati, dengan bagian anggota di antara pusat dan lututnya. Nah, ini bagi kita lakian nih perhatikan nih. Ketika perempuan haid haram istimta. Bima baina surra warukbah. Istimta itu jar bimubasyarati ma bainahuma. Dengan mubasyarah. Mubasyarah itu kada belapikan. Salah satunya keduanya kada belapik. Yakanya nih misalnya laki menjapai paha bini kada belapik. Itu kada boleh.
Kada belapik tuh yang bini kada beselawaran, yang laki kada besarung tanganan, tak langsung kena kulit sama kulit di antara pusat lawan lutut ini. Nah, ini kada boleh di apa imunnya mubasyarah tuh yang langsung kena kulit. Ada belapik. Ya ka amun belapik beselawar boleh aja. Tak menghambat burit bini, boleh lah jahitnya. Boleh imunnya no. Beselawar juga. Yang kada boleh, yang kada belapik. Nah, ini penting nih tahu. Ya kan? Nah, jadi antara pusat dan lutut si istri itu sedang haid udah boleh diapa-apai, tapi dengan catatan ini mubasyarah lah dengan bagian kita ini, dengan bagian apa aja tubuh kita, bila kita sentuh akan ke antara pusat dan lututnya istri yang sedang haid itu haram bilanya kada belapikan lah, kada belapik termasuk istri. Istri pun menyentuhkan antara bagiannya. Istri pun menyentuhkan antara pusat dan lintuhut lah dengan kada belapikan kepada suami pun haram. Istrinya kalau laki santai-santai, sekalinya timbul menggawilakan hak ke paha ke tangan laki. Ambil ke tangan laki langsung aja ini. Kada boleh juga. Ya kah? Kada boleh. Nah, jadi bini pun menyentuhkan bagian pusat dan lututnya ke suaminya kada boleh. Sebagaimana suami menyentuh bagian pusat dan antara pusat dan lututnya istri yang sedang haid itu kada boleh. Ingat catatannya lah yang mubasyarah langsung. Hati langsung tuh kada belapikan. Nah, tapi kalau istri menyentuh misalnya lah tubuh suami bagian manapun boleh. Perempuan ini haid menyentuh lakinya bagian mana aja laki itu boleh disentuhnya. Boleh. Yang kada boleh menyentuhkan anggota tubuhnya yang antara pusat lawan lututnya. Amunnya menyentuhkan pakai tangan si bini nih menyentuh pakai tangannya juga menyentuh ke lakinya bagian tubuh laki mana aja boleh disentuhnya. Karena tangan kan lain pusat dan lutut. Ya, nah boleh bagian mana aja yang laki. Ya kah? Jadi menyentuh bagian tubuh laki bagian mana aja, asalkan dia menyentuhkannya bukan dengan bagian lutut lawan pusat lawan lutut itu boleh. Pakai kepala pian surdup ke paha laki aja ya karena barang boleh lah. Boleh. Nah, boleh. Yang kada boleh itu bagian lutut sampai bagian pusat sampai lutut itu tak. Jadi yang laki kada boleh. Ini laki ini nah bagian tubuh mana aja menyentuh bagian istri yang antara pusat lawan lutut tuh kada boleh bila kada belapikan. Kada belapikan. Jadi istri pun menyentuhkan bagian pusat sampai lintuhutnya ke tubuh suaminya pun kada boleh. Tapi lain pada itu boleh. Kalau suami inya menyentuhkan apa aja bagian tubuhnya boleh ke istri tapi selain dari batasan pusat dan lutut boleh. Nah, tapi kalau istri menyentuh lakinya bagian mana aja boleh disentuh si suami si istri. Jadi istri boleh menyentuh bagian tubuh suaminya yang mana aja. Tapi dengan catatan tadi jangan menyentuhkannya dengan bagian antara pusat dan lutut. Nah, mudahan kita paham. Karena ini hukum lah, ini hukum. Umumnya kita kada tahu tegawi. Ya kala. Nah, japai paha bini. Padahal bini haid, menjapai itu kada boleh. Kada waktu aja nih. Inya itu tuh anunya yalah. Tetap kada boleh juga. Ada kaidahnya nih telah. Sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat kita di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita semuanya diampuni, mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan, gapai sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung Allah hindarkan dari segala macam musibah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya dimatikan dalam keadaan
husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bi ghairi hisab, mendapatkannya syafaat Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyati wa ala kulli man bi salafus salih. Wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركاتهم عنا واختم بصالح أعمالنا وأدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.